debatana sokali. Haleluya, puji Tuhan, saleleng-leleng naik. Shalom jemaat yang terkasih, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberikan hari ini untuk kami dapat jalani. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau masih memberikan kasih-Mu yang selalu menyertai setiap langkah kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang akan kami terima. Biarlah firman-Mu pada hari ini yang akan semakin membuahkan kami mengenal Engkau dan berbuah di dalam perbuatan akan firman Tuhan. Kami serahkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, renungan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Ulauni Apostel atau Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 34 sampai 35 berbunyi demikian. Dungi makuling ma si Petrus nin nama nungatakas dapot rohaku na sosi ida bohi debata sian ganup bang sodotahe jakonon na akan na makabiari ibana jala mangulahon hati goran. Dalam bahasa Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan, lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini menyatakan tentang kasih Allah kepada semua orang, bukan kepada beberapa orang atau kepada orang yang memiliki kelas hidup tertentu atau status sosial tertentu. Namun Tuhan menyatakan kepada semua orang dan Ia menerima kasih perkenanannya kepada orang-orang yang mau takut akan Dia dan mau melakukan atau berbuat kebenaran. Ini yang menjadi kunci utama dari teks firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada hari ini. Memang dalam konteks ini yang terjadi ada pertemuan antara Petrus dan Kornelius, di mana Petrus adalah seorang Yahudi datang ke rumah Kornelius, seorang tentara atau perwira Romawi yang bukan Yahudi. Namun Alkitab mencatat bahwa Kornelius adalah salah satu tentara perwira Romawi yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikutinya. Sebelum ini terjadi dalam konteks Kisah Para Rasul, mereka menyatakan bahwa orang Yahudi itu percaya merekalah satu-satunya yang diselamatkan. Hal ini berhubungan dengan karena mereka sejak dari zaman perjanjian lama, yaitu ketika Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa, hukum Taurat menjadi hal yang paling utama untuk dipegang dan inilah menjadi jalan menuju keselamatan. Namun satu prinsip yang perlu kita lihat di dalam teks firman Tuhan pada hari ini, bahwa hanya kasih Allah lah yang memberikan keselamatan. Dan melalui tulisan firman Tuhan pada hari ini, kasih Allah dinyatakan kepada semua orang, baik orang dari suku manapun, baik orang yang melakukan dosa, dan baik orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Terlebih Tuhan menerima orang-orang yang mau hidupnya di dalam rasa takut akan Dia dan hidupnya mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, kalau firman Tuhan berbicara tentang perkenanan Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Dia dan yang mau melakukan perbuatan kebenaran, kira-kira apa yang dimaksud dengan hidup takut akan Tuhan? Bagaimana Alkitab menyatakan atau menjelaskan yang sebenarnya hidup takut akan Tuhan?
Hidup takut akan Tuhan yang dimaksud di sini adalah hidup yang menjauhkan diri kita dari hal-hal apa saja yang menjadi pertentangan dengan Tuhan. Jadi hidup dalam takut akan Tuhan, kita hidup menjauhkan diri dari apa atau hal-hal apa saja yang bertentangan dengan Tuhan. Dan pastinya kesombongan, kejahatan, keduniawian, dan hidup yang tidak mau bertobat adalah buah dari tidak takut akan Tuhan. Sebaliknya, hidup belajar dalam kerendahan hati, berjuang berbuat baik, berjuang hidup dalam pertobatan adalah buah dari hidup takut akan Tuhan. Jadi hidup takut akan Tuhan ini adalah satu sikap di mana kita memberikan benteng kepada diri kita untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan, dan kita hidup di dalam kasih penyertaan Tuhan, hidup di dalam kebaikan, kerendahan hati, dan perjuangan untuk menjadi sosok anak Tuhan yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Di sini dapat kita lihat perkenanan Tuhan kepada semua orang dinyatakan, tetapi hidup takut akan Tuhan dan yang mau melakukan kebenaran itu menjadi pergumulan kita. Tidak semua orang mau menjadi sosok yang menerima perkenanan dari kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita semua. Ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita semua, apakah kita semua menerima kasih Allah itu dengan benar-benar menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita, dan mau berjuang hidup di dalam perkenanan-Nya? Ini yang menjadi pergumulan kita, sehingga ketika dinyatakan bahwa orang-orang yang menerima kasih Allah, perkenanan Allah, dia pasti mau berbuah di dalam kasih dan perkenanan Tuhan. Dan buahnya adalah hidup dalam takut akan Allah. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus berjuang menjauhkan diri. Menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan, disitulah kita mau hidup dalam takut akan Allah. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati segala apapun yang menjadi aktivitas kita dan selalu andalkan Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini. Kiranya Engkau Tuhan yang menolong kami, memberikan kekuatan kepada kami, untuk kami terus mengingat bahwa kasih-Mu begitu besar kepada kami, sehingga ketika kami mengingat kasih-Mu yang begitu besar, kami terus berjuang dan berusaha ya Tuhan, untuk mau selalu diperbaharui dari hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mau hidup dalam takut akan Engkau, untuk selalu membuahkan kebaikan, untuk hidup dalam kerendahan hati, dan juga belajar untuk hidup dalam pertobatan. Engkau telah memberikan segala kebaikan-Mu. Engkau juga memberikan segala kekayaan yang Kau nyatakan kepada kami ya Tuhan, untuk kami nikmati di dunia ini. Memang kami harus terus bergumul di dalam pergumulan atau penderitaan, karena dunia ini penuh dengan kerapuhan. Dunia ini penuh dengan penderitaan. Namun itu hanya sesaat ya Tuhan, ketika Engkau memberikan masa depan surgawi yang akan menjadi jaminan bagi kami. Itulah yang terus yang menjadi buah dari iman kami ya Tuhan, agar kami semakin mengingat bahwa di saat kami menjalani pergumulan di dunia ini, itu hanyalah sementara. Bapa di sorga, kiranya firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami ya Tuhan, supaya kami membuahkan kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu, menjauhkan diri daripada hal-hal yang bertentangan dengan Engkau, mendekatkan diri untuk selalu menghidupi apa hal-hal yang menyenangkan hati-Mu, dan itulah yang memperindah diri kami ya Tuhan. Bapa, kiranya Engkau yang memberkati setiap pekerjaan, aktivitas,
semua jemaat-Mu ya Tuhan, yang pada saat ini dalam kegiatannya, dan ketika mereka mendengarkan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, mereka semakin diberkati dan semakin memiliki semangat di dalam Engkau. Engkau juga memberkati ya Tuhan setiap apapun harapan dan doa mereka, kiranya Engkau yang berkenan sesuai dengan kehendak-Mu. Sempurnakanlah doa kami ini ya Bapa. Di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.